Di beberapa pesantren penghafal Quran, dan ini boleh kita pakai, tidak ada cerita ngafal Quran dulu. Mereka harus menyelesaikan 3 juz satu hari, talata ajza kulli yaum minal awal, min awwali yaum. Min awwali yaum dakhalu. Pekerjaan mereka apa? Yaqra'una al-Qur'ana faqat wa la yahfazun. Ngapal baca Quran tok 3 juz satu hari, dan dengan bacaan yang dikeraskan. Kenapa? Karena persoalannya kebiasaan. Enggak biasa ngaji, panas lehernya, Pak. Benar-benar disuarakan begitu. Disuarakan. Innalladzina qalu, mesti begitu suaranya, bukan innalladzina qalu, bukan itu. Disuarain 3 juz satu hari. Kalau dia tidak, ada ikop. Apa ikopnya? Ditambah jadi 5 juz. Boy, itu di beberapa pesantren begitu. Bayangin, ada anak yang bapaknya aja nggak pernah ngaji, apalagi anaknya, tiba-tiba diantar ke pesantren dan langsung ngapal. Berantakan tidak? Nah, dengan cara ini pula, Taufik dan teman-teman punya rumah tahfiz sudah nggak bingung sekarang, nggak perlu nyari guru, gurunya langsung beliau. Yang diperlukan hanya manajer kelas. Ayo, sekarang saatnya pelajaran Syekh Al-Ghumidi. Sekarang sudah lembar keberapa nih, gitu kan? Sekarang sudah masuk lembar terakhir, surah Al-Baqarah. Oke, ya bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setel, selesai. Begitu bubar 2 jam, begitu dia keluar pintu saja, pintu kelas keluar, suara tuh halaman terakhir surah Al-Baqarah. Itu aja udah. Nanti di pekan terakhir, di hari terakhir di pekan itu, halaman yang berjalan. Itu saja, dia main bola denger itu, tidur denger itu, mandi denger itu. Insya Allah nggak mungkin nggak hafal. Sekali lagi saya bilang, 2 jam nggak ketangkep, dia pasti hari itu ketangkep. Hari itu nggak ketangkep, di minggu terakhir, di hari terakhir pasti ketangkep. Nggak ketangkep juga, di bulan itu pasti ketangkep. Nggak ketangkep juga, terus aja, 5 tahun juga jadi. Bener, nggak percaya. Kita dulu nggak ngerti idhofah, apa sih idhofah? Mudhof ilaih apa sih? Mahwal idhofah, nggak ngerti, blas nggak ngerti. Apa sih jar majrur, nggak paham. Kata guru apa? Udah telan aja. Ntar juga ngerti sendiri. Ternyata bener. Sekarang ngerti gitu. Paksain gitu. Nah saudara, dipaksa tuh ngikutin ritmenya Syekh Al-Ghumidi. Besok suara Anda kayak dia. Nah ini masalah kebiasaan. Ini baru simulasi, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nanti pada saat pesantren intensif, sebenarnya lebih kepada ngandangin saudara-saudara semua. Sebab kalau nggak dikandangin juga nih persoalan lagi. Kadang-kadang kalau nggak ngandang itu ya, ada aja judulnya gitu. Dijemput temen lah, atau ngejemput temen lah. Ada begininya, ada begitu. Nah, begitu kita kemudian mutusin, saya mau nyantren 2 bulan. Secara logika ya, nggak perlu juga ente apal. Seberkah-berkahnya itu. Kalau kita mikir lagi ini nggak perlu juga apal juga, nggak apa-apa juga. Emang kenapa? Emang masalahnya apa kalau nggak apal? Nggak apa-apa juga. 2 jam lo ente baca Quran. Luar biasa itu. Apalagi belum puasa. Nggak hafal juga nggak ada masalah gitu. 2 jam bersama Allah, 2 jam bersama Allah, ma'allah. Ente tidak termasuk yang disebut sama Rasulullah. Faqala Rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nggak termasuk ente. Nggak termasuk. Kenapa? Karena kita bersama Allah itu luar biasa. Bersama Allah. Saudara perhatikan juga style dakwah ya. Biiznillah tidak ada yang kemudian menyengaja, semua adalah hidayah dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi saudara lihat coba. Dari duha, udahlah 2 rakaat, yang penting jangan sampai enggak duha gitu. Terus dilihat masyarakat udah doyan, tambahin 4. Lihat lagi masyarakat udah doyan, jadi 6. Udah doyan lagi, masuk tahajud. Tahajud terus tadrid. Nah di Quran kita masuk babak baru nih.
Beruntung sekali buat saudara yang newcomer. Newcomer tapi langsung satu sofa gitu. Wahid sofa. Oh, subhanallah. Aslinya kan kita wan ayat. Likulli yaumin ayat fakat. Lah khalas. Fakat. Ihfaz wahid ayat fakat. Kulli yaum. Nah, tapi kemudian setelah dianggap cukup. Udah diperkenalkan 2-3 tahun toh. Hari ini kita 1 halaman. Ini juga persis seperti manhaj dakwahnya Rasul ya, dakwahnya Jibril kepada Rasul, apa yang dipakai sama Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Yang penting kita jangan berhenti. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Wah, belum, tapi naik gitu lama-lama selesai. Oke, saya ulangi ya. 2 jam gak ketangkep, lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Hari itu pergi pulang kantor, rumah, kantor teman ke kantor teman, itu aja terus. Lagi makan pasang headsetnya terus hari itu. Gak ketangkep, enjoy aja. Besok mulai aja halaman baru. Halaman baru aja mulai. Lanjut aja terus. Oh, kalau gitu mau makin numpuk. Enggak, jangan jadi loser. Jangan jadi loser. Ini ya. Ihsan tadi ada losernya. Sulit-sulit mudah. Enggak ada itu sulit-sulit mudah. Mudah. Terus Robi juga masih ada losernya. Jangan ada losernya. Menghafal Quran itu sulit. Kata siapa sulit? Mudah. 4 kali Allah bilang di suratul Qamar. 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tiba-tiba kita ngomong, ngafal Quran itu sulit, apalagi menjaganya. Salah ente. Ya karena stigmanya itu ya jadi begitu. Ente mikir gini, insyaallah ana astati an hafal Quran, insyaallah ana astati. Insyaallah I'm ready. No, I can. So you have to tell the positive statement. Quran nih, insyaallah 1 tahun insyaallah gitu. Insyaallah. Sahal. Bismillah gitu. Tapi kalau udah ya sudah beneran. Jangan ya. Jadi maju, insyaallah tunggu program selanjutnya. Saya sih pengennya saudara yang udah ikut santri udah ikut simulasi terus daftar menjadi santri tahfiz online. Ini masih diperbaiki. Tapi insya Allah Pak, kita dapat ridho dari guru. Ini yang mahal menurut saya. Orang bilang, wah kalau cuma begitu mah, aneh tinggal download aja di internet. Ya gitu. Pertanyaannya ente download ya tidak kan? Oh yang gratisan banyak, ada Imam Sudes, ada Suraim, ada yang lain. Ya sok, silakan. Pertanyaannya segitu banyaknya di internet. Ente download tidak? Download di HP aneh. Sekarang baca tidak? Udah dijual handphonenya. Enggak. Jadi ada ridho. Dengan daftar, ente ada ridho. Masuk kemudian ke komunitas. Sama-sama bareng. Ada izin dari guru. Ada Syekh Al-Ghamidi, dia mengatakan kepada saya ridho. Duit mereka itu kemudian dipakai buat dakwah. Subhanallah. Kita kedatangan tamu. Fadilatul Syekh Toha. Ini rezeki dari kita semua. Dari Madinah nih, dari Madinah ya, Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita minta ilmu dari beliau. Insyaallah mudah-mudahan kita lurusin hati kita. Kita bismillah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan nanti oleh beliau. Beliau hadir dalam rangka Indonesia menyimak. Subhanallah ini. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat ilmu pada hari ini sambil kita melaksanakan prosesi launching Masjid Tahfiz Nabawi. Jadi selama ini kan saya sering minta doa toh supaya saya bisa jadi imam Masjid Nabawi kan. Alhamdulillah sudah dikabul oleh Allah. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah.
Kenapa? Li'annu ismul masjid Masjidun Nabawi. Al-an ana imamu Masjidun Nabawi. Tapi biduni alif lam, Nabawi faqat. Nabawi biduni alif lam, laisa ma'rifah dan nakirah. Terima kasih. Mari kita siap-siap hati kita untuk mendengar nasihat dari guru kita, Fadlatul Syekh Thaha. Fala tafadhal. Ada anak muda, dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam, supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang. Dia temuin Allah, lupain anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh, jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Coba, bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah di Arion. Dia pikir wah telat. Dia udah mau pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya. Naik bus lagi pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak. Lama-lama ngingser ke tengah. Dikasih duduk sama dia. Pak silakan duduk. Oh jangan adik aja duduk. Gak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih. Dengan dasi taruh turun satu kancing. Udah aut-autan. Ditegur mau kemana pak? Mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh saya juga mau ke situ pak. Ngapain ada ke situ? Ada panggilan kerja pak. Tapi ini saya telat pak, nggak sari-sarinya saya sholat malam, akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh, saya ketiduran sampai di Arion. Oh, panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham pak, nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantornya di sebelah mana. Nggak tahu si anak ini, penginterviewnya itu dia. Bener pak itu kejadian, masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita, Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Itu kunci mobil nggak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi nggak ada yang lewat, nungguin bajai di daerah itu yang udah nggak ada bajai, naik bus. Nggak tahu gimana ceritanya pokoknya naik bus. Ya udah dek, nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun, subhanallah, ratusan orang pas sudah nungguin. Ratusan orang nunggu, tapi karena cantelan kita Allah yang maha memiliki ratusan orang ini. Begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh, sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Nih gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh bapak maaf pak. Nggak apa-apa yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga, saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview, anak muda ini ngomong, lo gak tahajud lo. Lo gak tahajud lo. Gua tahajud nih, lempeng. Barakallah ibu bapak, sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius lo. Serius. Jabatan kita udak, dunia kita udak, Allah gak kita udak.